Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ibu Gema ya dalam sesi bagaimana cara membuat sebuah IRD. Ya, kita perhatikan baik-baik ya. Ya, dalam membuat IRD ya. Jadi ini kita masuk ke dalam fase mendesain ya. Jadi IRD ini apa sih? IRD itu adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram ya. Apa itu? Jadi bagaimana cara kita membuat desain awal untuk pembuatan suatu database gitu ya. Nah, IRD sendiri dulunya memang dibangun untuk membangun sistemnya dengan pendekatan yang tradisional atau terstruktur gitu ya. Nah, IRD itu dibangun dari beberapa kata-kata benda yang memiliki atribut gitu ya, sehingga kata-kata benda ini bisa kita saling hubungkan satu dengan yang lainnya untuk membentuk suatu database atau basis data ya. Jadi pada saat kita membuat IRD sendiri ya, berdasarkan dari list kebutuhan fungsional yang sudah dibuatkan sebelumnya, maka kita akan bisa merancang IRD. Nah, contohnya apa saja IRD yang dibuat? Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan list kebutuhan fungsional gitu ya. Nah, dari list kebutuhan fungsional di sekolah kamu atau yang di SIMAKmu itu gitu ya. Jadi ada aplikasi namanya SIMAKmu ini. Nanti kita akan lihat data-datanya apa saja atau tabel-tabelnya apa saja yang memungkinkan gitu ya untuk dibuatkan. Ya, kalian lihat baik-baik ya. Oke, dalam hal ini saya sudah melis sebelumnya gitu ya beberapa kata benda yang memang memungkinkan kita bisa dibuatkan desain database-nya ya. Seperti siswa, guru, staf TU, ada juga namanya staf, bagian keuangan, kepala sekolah, berita, SPP, ekskul, jadwal pelajaran, pelajaran, kelas dan jurusan. Nah, ini contohnya misalnya siswa ini dia memiliki atribut, ada nomor induk siswanya, nama lengkapnya, kelas, angkatan, password dan teman-temannya yang lain gitu ya. Ini bisa bertambah atau misalnya bisa dikurangi ya, memang tergantung dari aplikasi itu akan menyimpan data apa saja gitu ya. Begitu juga dengan guru ya, berikut adalah atribut-atributnya ya. Staf TU berikut ininya listnya. Nah, ini kepala sekolah gitu ya, sampai misalnya bagian keuangan ya. Dan di bagian kepala sekolah ini ya sebenarnya ini akan kita hilangkan gitu ya. Saya tidak akan membuat tabel khusus untuk kepala sekolah ya. Kenapa? Karena kepala sekolah ini kan datanya hanya satu, kepala sekolah hanya satu data, sehingga pada saat kita buatkan tabelnya itu hanya satu record aja yang terlihat, itu akan sangat aneh gitu ya. Jadi dan itu juga akan membuang-buang tabel, misalnya membuang memori, membuang apa, dan ini untuk apa juga gitu ya. Jadi saya akan dia digabungkan dengan nama-nama staf yang lain, hanya saja pembedanya adalah di bagian status ya, sehingga nanti di bagian status ini yang membedakan apakah dia adalah seorang staf TU, apakah dia bagian keuangan, apakah dia seorang guru misalnya, atau enggak dia adalah seorang kepala sekolah. Nah, di sini di bagian staff ya, makanya nanti di bagian staff ini dibuatkan statusnya gitu ya. Nah, terus ini jadi seperti apa? Akhirnya guru, staf TU dan bagian keuangan dan kepala sekolah itu bisa menjadi satu buah tabel sendiri namanya tabel staff gitu ya. Nah, terus ada tabel berita ya, SPP, ekskul, jadwal pelajaran, kelas dan jurusan. Nah, untuk membuat IRD ya, memang kita harus memikirkan apa yang menjadi primary key ya. Jadi tabel yang bagus gitu ya adalah tabel yang memiliki sesuatu yang unik, atau misalnya sesuatu yang memang tidak dimiliki oleh tabel-tabel yang lain gitu ya. Nah, contohnya misalnya untuk siswa, tabel siswa ini gitu ya. Ini yang menjadi unik adalah nomor induk siswanya. Kenapa unik? Karena nomor induk siswa ini hanya diberikan satu siswa, itu pasti hanya punya satu nomor induk siswa. Dan satu induk siswa ini tidak bisa dimiliki oleh siswa yang lain, sehingga itu menjadi sisi uniknya ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kita ini untuk ekskul, ID ekskul gitu, itu sesuatu yang uniknya gitu. Jadi ini saya buatkan ID-nya.
Terus jadwal, nah kalau jadwal pelajaran ya nanti kita lihat dia memiliki apa istilahnya ya, ada bagian yang dia ini ada ID pelajaran juga boleh ya, atau memang dia memang penggabungan gitu ya dari yang lainnya. Oke, nanti kita lihat sendiri ya. Nah ini ya, jadi list-list ini ya, kata-kata benda yang memungkinkan ini yang selanjutnya akan kita buat dalam bentuk visio. Oke. Nah, kita masuk ke dalam visio ya. Jadi saya menggunakan visio, kita juga bisa menggunakan yang lain sebenarnya. Ada menggunakan Edrawmax, ada yang menggunakan Draw.io kalau misalnya online gitu ya. Bisa juga menggunakan visio. Ini saya menggunakan visio 2013, tapi kalian juga bisa menggunakan yang lain ya. Tergantung, yang penting ada memang disesuaikan ya dengan ada nggak fiturnya. Nah, di sini ya di visio ini saya masuk ke software and database ya, saya klik ini ya. Terus karena kita membuat IRD, saya menggunakan Chain database notation ya. Jadi memang kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan yang matrix ini, kita ngikutin aja ya data apa yang sudah diberi. Nah, ini akan masuk ke tampilan sini ya. Oke, dia sedang berproses. Oke. Nah, IRD sendiri adalah gambar atau tadi yang sudah saya bilang mendesain dari sisi desain awal database-nya gitu ya. Nah, itu memang dia punya primary key, dia tabel-tabelnya itu unik satu dengan yang lainnya sehingga dia bisa karena unik dia memang bisa saling bertukar informasi sehingga tidak ada namanya redundansi gitu ya di dalamnya. Nah, ada beberapa apa ya aturan ya di dalam pembuatan IRD ya. Jadi aturan pertama adalah yang paling mudah ya. Aturannya cukup mudah ya. Jadi pada saat kita membuat suatu hubungan ya, ini yang kotak ini kita sebut sebagai entitas. Nah, entitas itu sama dengan tabel ya. Jadi di dalam yang ini ya, di dalam sini ya, tabel siswa, tabel guru. Nah, kita akan buat tabel itu sama dengan entitas di sini ya. Jadi, nah si tabel atau entitas ini berarti saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya punya 10 tabel ya. Dimana tabel ini ya yang akan atau entitas ini yang nantinya akan kita gambarkan di sini ya. Nah, ada aturan-aturan ya yang tidak boleh dilanggar pada saat membuat entitas. Namanya relationship, hubungan ya. Jadi yang namanya hubungan itu ya ibarat kita pacaran gitu ya. Nah, itu hanya terdiri dari 2 buah entitas saja. Oke ya. Jadi 2 buah entitas ini ya yang harus kalian pegang. Mau gimana pun bentuk tabelnya, kalian harus menggunakan hanya 1 buah relationship, hanya digunakan oleh 2 buah entitas ya. Tidak bisa dalam 1 buah relationship itu ada tambahan orang di dalamnya gitu ya, atau tambahan entitas di dalamnya. Nah, ini salah ya. Jadi kita harus menghilangkan ini gitu ya. Nah, ini terus bagaimana? Maksudnya saya itu ingin menggabungkan gitu loh. Ini seperti apa? Ya udah, berarti kita buatnya ya satu persatu gitu ya. Jadi saya pindahkan dulu ke sini gitu ya. Jadi antar masing-masing tabel memang mereka memiliki hubungan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau seperti ini diperbolehkan ya. Nah, ini aturan pertamanya ya. Jadi antar entitas ya dalam 1 buah relationship hanya boleh apa namanya dihubungkan gitu. Dia satu hubungan itu hanya dari 2 buah entitas saja ya. Nggak bisa lebih dari satu hubungan itu ada 3 entitas, itu tidak boleh. Apalagi sampai 4 segala gitu ya. Waduh, ini hubungan apa yang kayak gitu ya, kacau balau ya nanti ya. Jadi kita harus membuat hubungannya itu satu hubungan hanya untuk 2 buah entitas saja gitu ya. Nah, 1 buah entitas juga nggak bisa dong ya, ibarat pacaran juga gitu atau enggak kita menyukai seseorang gitu ya. Nah, entitas hanya 1 orang. Nah, ya seperti ini, saya hilangkan dulu, saya delete dulu. Oke, nah
Ini juga tidak boleh seperti ini. Jadi ini kasih tak sampai ya. Jadi begitu ini ada entitas gitu ya, ini ada entitas ya, hubungannya cuma sampai sini doang, udah nggak nyambung ini juga nggak bisa ya. Jadi harus ada nyambung nih ke sini gitu ya. Nah, terus nggak bisa juga misalnya ya, entitas ketemu entitas tanpa ada hubungan ya, ini hubungan tanpa status namanya ya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi harus ada statusnya apa ya, relationship-nya apa bentuknya, pertemanan saja atau misalnya sesuatu yang lebih spesial atau seperti apa ya. Ya, saya menganalogikan kayak gini memang untuk mempermudah kita mengingat ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak boleh kita langgar ya. Nah, terus ada, nah baru di sini kita lihat ya atribut-atributnya. Nah, jadi atribut-atributnya ini yang memang sifat-sifat berada di dalam apa namanya, di dalam si entitasnya ini. Nah, sifatnya ini biasanya karena namanya hubungan ya, antar sifat satu dengan sifat yang lainnya ini mereka bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Makanya misalnya ada dua orang ya, ibaratnya saya juga mengirimkan dengan dua orang ya, ada dua orang yang saling, mereka ini saling cocok satu dengan ini karena apa, karena ada satu hal atribut mereka ada yang bisa saling bertukar, ada atribut yang sama yang mereka bisa saling berkomunikasi di dalamnya gitu ya. Nah bisa, nah itu kita sebut sebagai primary key dan foreign key. Nah jadi yang menjadi primary key di sini akan menjadi foreign key di sini. Begitu juga sebaliknya, ada di primary key di sini akan menjadi foreign key di sebelah sini. Maka hubungan itu sudah terjalin dengan baik. Nah, itu aturan-aturan ya, kira-kira aturan-aturan yang ada di dalam pembuatan IRD. Nah, sekarang selanjutnya nanti kita akan membuat bagaimana awal pertama kali membuat IRD-nya ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi, misalnya untuk pertama kali saya akan membuat suatu entity. Tadi entity pertama adalah misalnya nah, siswa bisa melihat misalnya jadwal pelajaran. Oke, siswa dengan jadwal pelajaran. Nah, ada dua ya. Nah, saya double klik di sini, saya tulis siswa di sini ya. Terus udah gitu di sini juga saya double klik di sini. Di sini namanya jadwal pelajaran. Nah, enaknya saya nulis dulu di dalam notepad ini seperti ini. Jadi sebelum saya menggambarkan ya, saya tulis dulu di dalam notepad agar saya bisa melihat listnya tuh seperti apa gitu ya. Nah, terus siswa dengan jadwal pelajaran ini ada nama relationship-nya ya. Nah, relationship-nya ini kita beri nama, biasanya ini harus diberi nama ya. Misalnya siswa melihat. Nah, jadi yang dilakukan dalam relationship ini adalah kata kerjanya ya. Jadi saat saat ada dua entitas ya memiliki satu buah hubungan, maka dia harus hubungan tersebut harus didefinisikan ya. Ibarat ini dua orang, ini definisikan dulu nih hubungan kalian itu apa gitu ya. Hanya teman saja atau memang ada hubungan spesial atau seperti apa ya. Jadi jangan sampai tidak ada hubungan sama sekali gitu ya, atau ada hubungan cuma satu tapi nggak nyambung sama entitas yang lain. Nah, ini seperti ini ya. Nah, terus dari siswa ini kita tinggal masukkan nih atribut-atributnya ya. Yang pentingnya dulu saya tuliskan dulu NIS ya. Nah, nomor induk siswa ya di sini karena dia menjadi apa namanya primary key, maka saya diberikan underline ya. Jadi underline ini menunjukkan bahwa dia adalah primary key di tabel tersebut. Begitu juga ini ada nama lengkap dan seterusnya. Jadi kalau misalnya memang ada banyak, ya silakan dimasukkan dengan banyaknya atribut yang ada di dalam sini. Nah, di jadwal pelajaran ya, ini saya ini dulu kan. Nah, ini underline dulu ya. Oke, udah. Nah, di jadwal pelajaran juga dia ada beberapa atribut ya. Kita tulis dulu sebagian ya. Misalnya nama hari. Oke, kita tulis dulu nama hari ya. Nama hari, terus ada juga ID pelajaran ya. ID pelajaran ya, kita singkat aja biar dia lebih ini lebih enak lihatnya, dan teman-temannya gitu ya. Nah, jadi
Nah, ini kita harus pelan-pelan juga ya pada saat kita menggambarkan, supaya apa ya, supaya nanti pada saat menggambarnya tidak berantakan gitu ya. Nah, pada saat membuat IRD seperti ini juga kita harus memperhatikan estetikanya. Jangan sampai pada saat menggambarkan itu saling bertumpuk satu dengan yang lainnya ya. Ini nggak enak lihatnya, misalnya kayak ini nih, ini kan nggak enak lihatnya, kita bisa tinggal kita pindahkan. Terus ini kalau misalnya sudah banyak sekali, kita bisa mengecilkan gitu ya ukuran dari si atributnya ini agar kelihatannya lebih oke banget gitu ya. Nah, seperti ini jadi nanti gambarnya nggak terlalu numpuk gitu ya. Nah, ini oke, kita pindahkan. Nah, terus udah gitu misalnya ada yang lainnya lagi, misalnya oke, siswa bisa melihat SPP. Nah, ini di sini juga ada tabel SPP ya. Ini mungkin saya tidak akan menggambarkan semua ya. Jadi saya hanya menggambarkan hanya sebagian saja yang saya asumsikan setelah kalian mengikuti praktikum kita kali ini, kalian bisa menyelesaikannya ya sampai selesai gitu ya untuk data IRD-nya kalian gitu ya. Nah, ini ya contohnya kayak gini ya. Jadi nanti di sini siswa juga bisa melihat ya, ini karena saya langsung ya tanpa melakukan edit videonya, akhirnya ya mohon maaf kalau memang ada bagian-bagian yang memang kurang tepat dulu ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti di bagian SPP juga nanti kita tambahkan atributnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini seperti terus maaf. Oke. Nah, ini seperti ini, nanti kalau kita pindahkan ke sini nanti dia garisnya akan mengikuti ya. Ini kita tambahkan di sini, nanti garisnya akan mengikuti. Oke. Nah, oke. Nah, begitu ya dan seterusnya. SPP ini ada apa nih? Ada mana SPP ada NIS detail keuangan. Nah, ya. Sebutkan aja NIS dari siswanya ya. Ini berarti kan mereka saling bertukar ya. Jadi primary key di sini akan menjadi foreign key di sini ya. Jadi NIS siswanya akan masuk ke dalam sini. Terus ini statusnya apa? Terus udah gitu tadi mana? Detail keuangan. Nah, enaknya di list dalam data nota itu seperti ini gitu ya. Jadi kita pikirkan dulu apa yang harus kita tuliskan ke keuangan, nah baru kita gambarkan ya. Kalau gambar tuh gampang, yang penting kita pikirkan dulu kira-kira ini kita mau buat apa. Nah, dan seterusnya ya. Jadi pada saat kita membuat itu memang harus dilihat juga estetikanya seperti apa. Begitu kita udah tahu estetikanya seperti apa, nanti gambarnya jadi biar lebih enak, kelihatannya lebih cantik, lebih apa. Jadi kita menggunakan prinsip namanya keep it simple. Jadi sesimpel mungkin kita menggambarkan, karena apa? Karena setelah ini dibuat, desain ini dibuat, akan diberikan kepada programmer dan mereka harus membacanya secara jelas gitu ya. Jadi jangan sampai kalau bertumpuk itu dikhawatirkan dia nggak jelas bacanya, sehingga nanti ada miskomunikasi, nanti dia mengodingnya salah ya, nanti bubar gitu ya sistemnya ya. Jadi jangan sampai seperti hanya karena kita mendesainnya salah, jadi jangan sampai salah ya pembuatannya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya kita sebut sebagai kardinalitas ya. Kardinalitas itu ada banyak ya, ada satu ke satu, satu ke banyak ya, banyak ke banyak. Nah ya, satu ke satu, one to one satu ke banyak, one to many, atau banyak ke banyak. Nah, bedanya apa? Bedanya pada saat satu ke satu berarti ada satu tabel hanya merecord ke hanya satu baris saja gitu ya. Satu ke satu, jadi identik. Jadi dari satu baris record untuk satu baris record yang lain di tabel yang terrelasi gitu ya. Nah, biasanya saat satu ke satu ini juga agak kita jarang pakai karena terlalu membuang-buang waktu juga dan membuang-buang memori, sehingga ini agak jarang kita pakai ya. Nah, satu ke banyak yang memang biasanya kita pakai, jadi one to many gitu ya. Nah, satu ke banyak ini bagiannya ini adalah memang ini selalu kita gunakan. Nah, kalau banyak ke banyak bagaimana? Berarti banyak tabel ke banyak record ke banyak record gitu ya, sehingga harus dipecah
ya, banyak record ke banyak recordnya menjadi satu buah tabel yang baru gitu ya. Contohnya apa? Ini ya, pada saat saya melihat apa ya ini ya, siswa dengan jadwal pelajaran ini eh, adalah misalnya siswa dengan pelajarannya. Jadi nama pelajarannya ya. Jadi bukan jadwalnya. Jadi banyak siswa melihat banyak pelajaran. Nah, jadi untuk awalnya sebenarnya pada saat sebelum dia membuat jadwal pelajaran gitu ya, siswanya ini mana datanya ya. Nah, jadi awalnya ini sebelum munculnya jadwal pelajaran, siswa itu sebenarnya siswa kan punya mata pelajaran gitu ya, mata pelajaran tertentu gitu. Ini gimana? Oke, maaf ya. Nah, jadi siswa itu mempunyai mata pelajaran tertentu gitu ya, sehingga nah itu tuh datanya akan menjadi many to many gitu ya. Nah, karena dia bentuknya many to many ya, jadi akhirnya harus dibangun kembali ya satu relasi baru sehingga eh, jadi yang tadinya many ke many sehingga many to one to many gitu ya. Jadi ini misalnya pelajaran. Nah, ini pelajaran juga ya, banyak pelajaran yang diampu oleh banyak guru gitu ya. Nah, pelajaran dengan guru juga menjadi many to many gitu ya. Nah, many to many ini kita breakdown lagi ya menjadi bagian yang baru, misalnya dia mengampunya gitu ya, atau enggak di bagian jadwal pelajaran juga bisa gitu. Jadi guru itu bukan ke pelajaran lagi tapi bukan ke pelajaran benar tapi ke bagian jadwal pelajaran gitu ya. Nah, jadi nanti hubungannya adalah nanti bentukannya seperti ini. Nah, bagaimana cara menggambarkan hubungannya gitu ya, one to many, many to many. Nah, nanti di bagian sini ya, kita double klik biasanya ya. Terus kita klik kanan, ada yang namanya mana ya? Bentar, oke. Nah, ini ya, begitu kita ini ada bikin opsional, ada set and optional ya, atau enggak format shape deh. Nah, di format shape ya kita line-nya, nah ini ada biasanya ada ininya apa namanya, nah bikin a row tab ya. Jadi kita pilihnya yang satu siswa bisa melihat banyak pelajaran ya, banyak ke satu, maaf. Jadi kalau banyak itu tanda seperti ini ya. Kita lihat, oke ya, dan berakhirnya di sini ya. Jadi di sini kita cari lagi ya, bikin around, terus kita gambarkan ininya satu, kebalik kayaknya ya. Oke, bukan bikin arrow-nya ya, berarti kita ininya non tapi n arrow. Nah, ini n arrow type-nya ininya satu. Jadi kita fokuskan di bagian sininya aja ya. Nah, kalian kalau ini kurang jelas, silahkan kalian searching juga ya bagaimana cara membuat ininya kardinalitas gitu ya dalam pembuatan sistem ini. Nah, jadi nanti ini banyak ke satu gitu ya. Terus di sini juga sama gitu ya. Ini juga ininya satu. Ya, kita cek di sini ya. Bikinnya ininya satu. Ini satu. Terus ininya juga banyak. Oke, ininya banyak. Ini banyaknya. Mana dia? Nah, udah ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi mohon buat kalian untuk membuatkan IRD-nya yang memang jelas terlihat ya. Jadi
bisa satu ke banyak, banyak ke banyak, atau misalnya minimal satu ke banyak, atau minimal 0 maksimum satu gitu ya. Kalau satunya ya terserah gitu ya. Yang penting bisa menjelaskan, kita bisa melihat bagaimana kardinalitasnya ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya terkait bagaimana cara pembuatan IRD. Semoga kalian sukses dalam pembuatannya. Nanti kita akan melihat hasil akhir dari pembuatan IRD-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.